Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Siniar Pagi, Siniar Pengadilan Agama Barabai. Kali ini bersama saya Syafira Prata Ayun. Pemirsa Siniar Pagi, kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yang mana pengalaman dan kompetensi beliau ini sudah tidak perlu kita ragukan di bidang pembangunan zona integritas. Ya. Mari kita sambut dengan hangat Bapak Ketua Pengadilan Agama Barabai sekaligus juga Pembina Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Barabai, Bapak Dr. Ahmad Saprudin SAG MH. Baik, terima sehat kasih. Ya Bapak ya? Terima kasih, alhamdulillah sehat Ibu Safira. Ibu Safira juga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Semakin Bapak. Semangat. Iya, boleh mungkin disapa dulu Bapak. Baik, Assalamualaikum pemirsa Siniar Pagi. Alhamdulillah podcast kali ini saya berkesempatan kembali mengisi podcast untuk menyampaikan hal-hal penting terkait dengan progres pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Barabai. Begitu Bu Safira? Ya, siap Bapak. Oke, seperti yang sudah kita tahu, Pengadilan Agama Barabai ini kan sudah menjalankan pembangunan zona integritas ya Bapak ya. Sampai saat ini tahap yang sudah dilalui adalah kemarin itu sudah melaksanakan desevaluasi betul. Dengan tim penilai internal Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dari Badan Pengawasan ya. Iya betul sekali Bapak. Boleh sharing nggak sih Bapak selama Bapak memimpin Pengadilan Agama Barabai ini, apa sih tantangan terbesar implementasi pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Barabai ini Pak? Baik, terima kasih Ibu Safira ya. Jadi pemirsa Siniar Pagi, sebetulnya apa yang saya dan teman-teman lakukan di Pengadilan Agama Barabai ini merupakan hasil pengembangan, hasil studi tiru dari apa yang sudah saya dan teman-teman lakukan saat saya bertugas di Pengadilan Agama sebelumnya, yaitu di Pengadilan Agama Cilegon, di mana tahun kemarin Pengadilan Agama Cilegon berhasil memperoleh predikat PBK. Sehingga apa yang sudah saya lakukan bersama teman-teman di PA Cilegon, kemudian saya share di sini, saya amati, saya tiru bersama teman-teman, dan alhamdulillah teman-teman sini tim pembangunan ZI sepakat untuk melakukan beberapa perubahan meniru apa yang sudah dilakukan oleh PA Cilegon ya. Kalau pertanyaannya apa sih tantangan? Sebetulnya di sini alhamdulillah saya menemukan orang-orang yang keren, timnya yang solid, yang boleh dikatakan tim efektif karena masing-masing tim, masing-masing koordinator area bisa berperan maksimal secara optimal dalam pembangunan zona integritas ini. Yang paling penting tantangan itu adalah bagaimana kita bisa menginternalisasikan nilai-nilai utama Mahkamah Agung, nilai-nilai core value ASN, sehingga teman-teman di sini di PA Barabai itu tahu betul mindsetnya terbangun bahwa mereka datang bekerja ke sini itu niat utamanya adalah selain beribadah juga memperoleh kebahagiaan, baik itu mereka bahagia secara jasmani maupun rohaninya. Sehingga ketika mereka datang ke sini kemudian memberikan pelayanan terbaik, mereka tidak meminta atau mengkondisikan biaya-biaya yang tidak penting atau tidak resmi, semacam pungli, gratifikasi dan sebagainya. Itu kalau sudah tertanam dengan baik, mindsetnya sudah berubah, sudah benar gitu mindsetnya, kemudian budaya kerjanya sudah tertata, kultur setnya. Jadi kita sediakan SOP-nya, apa yang dilakukan PTSP itu dari tahapan A sampai Z itu mereka tahu karena sudah kita bekali dengan SOP. Bahkan instrumen aplikasi yang kita sediakan untuk memudahkan tugas pokok teman-teman di sini membantu. Nah itu alhamdulillah. Jadi mindsetnya kita bangun. Jadi mereka itu tahu niatnya ke sini mau ngapain. Kemudian kita sediakan sarananya, sistemnya kita bangun, itu selesai sebetulnya sudah. Jadi yang paling penting itu bagaimana mindset teman-teman ini dibangun, direkonstruksi lah istilahnya gitu ya. Yang tadinya itu bagaimana sih di masyarakat kan kalau PNS itu ada sampingan gitu kan, ada kerja, ada penghasilan sampingan di luar gaji. Nah, kita berikan pemahaman kepada teman-teman, sampingan itu yang dalam tanda kutip tidak halal itu sudah tidak ada lagi sekarang. Betul. Jadi dipastikan betul tidak ada lagi.
dengan adanya mindset itu, kira-kira hasilnya endingnya kan masyarakat menjadi terlayani dengan baik, kemudian masyarakat juga akan semakin percaya kepada kita. Kan kita lembaga publik ya yang memberikan layanan jasa hukum dan keadilan kepada masyarakat. Ketika trust itu terbangun, maka masyarakat itu percaya dan secara makro kepastian hukum jadi bagus gitu loh. Apalagi kalau misalnya kita berbicara tentang investasi yang masuk gitu ya, orang akan berani berinvestasi melakukan sebuah kegiatan usaha atau bisnis kalau sarananya bangun, kemudian kepastian hukumnya tuh jalan gitu. Betul. Jadi mereka enak isi doing bisnisnya itu. Nah itulah kita bangun melalui peranata hukum pengadilan agama ini yang ada di bawah Mahkamah Agung. Gitu Pak Safira. Oke, Bapak boleh diceritakan nggak strategi apa yang diterapkan untuk memastikan konsistensi dan keberlanjutan pembangunan zona integritas ini? Jadi nggak hanya di jangka-jangka pendek saja, tapi sampai seterusnya masih tetap berlanjut. Bagaimana? Jadi strategi yang perlu kita terapkan secara sistem mungkin kita sudah siapkan dengan apa yang disebut monitoring evaluasi ya, MONEP ya. Saya bersyukur sekali di sini memang sudah berjalan. Bagaimana kemudian kita melakukan monitoring evaluasi terhadap kinerja kita, baik itu di kepaniteraannya, di hakimnya maupun di kesyariatannya. Di kepanitraan mulai dari PTSP, itu bagaimana pelayanan mereka, kemudian hakim pun sama. Semuanya kita lakukan monitoring evaluasi sehingga kendala-kendala yang dihadapi teman-teman di bawah itu senantiasa diungkapkan, senantiasa bisa diketahui oleh manajemen, oleh pimpinan, dan kemudian dicari solusinya, dicari tindak lanjut dari solusi itu. Sehingga terus berkelanjutan, apapun kendala yang dihadapi, kita pasti cari solusinya, kita pasti cari jalan keluarnya. Nah, terkait tadi bagaimana membiasakan, mindsetnya itu tetap ada di teman-teman. Kita kan lakukan briefing untuk mengingatkan teman-teman seminggu sekali. Kemudian juga kita melakukan kegiatan Kismis, kajian Islam hari Kamis. Ada juga apel sore, apel Senin, gitu kan. Nah itu sebetulnya bagian dari bagaimana teman-teman itu selalu teringat dengan nilai-nilai yang harusnya ada di dalam benak jiwa teman-teman pengadilan agama Barabai. Sama seperti halnya bahwa Bu Safira sholat kan, tentunya kan, sholat 5 waktu. Itu kan upaya Tuhan memberikan sarana kepada hambanya untuk komunikasi dengan Tuhan, dengan Allah melalui sholat gitu kan. Jadi selalu ingat, walaupun sebetulnya ingat sama Tuhan itu bukan hanya ketika sholat saja, tapi ketika di luar sholat pun sama. Jadi itu mungkin salah satu cara yang kita lakukan ya kepada teman-teman, sehingga teman-teman tuh selalu teringat, sadar. Jadi tahu, kemudian dia sadar bahwa nilai itu harus dibangun, kemudian dia implementasikan. Misalnya nilai-nilai agama, nilai-nilai ASN berakhlak, nilai 8 utama Mahkamah Agung itu harus diberikan mereka sudah tahu gitu, tapi dibiasakan, diucapkan. Setelah itu mereka sadar, mengamalkan itu, mengimplementasikan itu. Saya yakin kalau mereka itu mindset sudah bagus, kemudian kultur sudah kita bangun, apa yang menjadi cita-cita utama reformasi birokrasi ini melalui zona integritas, insya Allah terbangun. Sehingga dalam mindset saya, dalam benak saya, ada tidaknya zona integritas ini, ketika mindset kulturnya sudah terbangun seperti itu, insya Allah masyarakat akan merasakan manfaat, akan merasakan kepuasan dengan layanan kita. Mereka kepercayaannya terus meningkat kepada pengadilan, bahkan kepada pemerintah ya. Itu Mbak Safira kira-kira. Kalau hasil konkretnya Bapak, hasil konkret apa sih dari pembangunan zona integritas ini yang sudah dicapai oleh Pengadilan Agama Barabai? Kalau bicara hasil konkret, sebetulnya PA Barabai ini kan masih tahap ke desepolasi ya. Artinya belum lulus sampai secara resmi diumumkan bahwa PA Barabai mendapatkan predikat PBK gitu kan. Karena ada satu tahapan lagi yaitu verifikasi lapangan dan mungkin juga korespondensi kepada responden yang kita survei. Tapi saya meyakini bahwa apa yang sudah kita lakukan di PA Barabai ini barangkali lebih upaya effortnya tuh lebih dari yang saya lakukan di PA Cilegon sebelumnya gitu. Dan PA Cilegon pun
sudah jelas-jelas memperoleh predikat UBK, insya Allah Barabai pun kira-kira dapatlah hasilnya seperti itu. Bahkan kalau bicara konkretnya, kalau tanya tadi Pak Sapira konkret apanya sih Pak? Kan kita sudah bisa melihat bagaimana 1 tahun kemarin kita di 2023 2 kali memperoleh juara umum PTA Award. Kemudian di tahun ini pun sama, kita di semester awal ini tahun ini Mbak Sapira tahu kan? Jadi 3 kali itu. Kita dapat lagi 3 kali, dan perolehan prestasi PTA Award selama 3 kali berturut-turut ini itu kan melebihi mengalahkan prestasi yang starter yang sudah memperoleh PBK. Mbak Sapira tentu tahu ya, di PA Kalsel itu sudah banyak satker yang sudah memperoleh PBK itu, kalau nggak salah 8 satker loh ya. Ada 8 satker dan kita bisa mengalahkan mereka gitu kira-kira. Itu kan suatu prestasi yang luar biasa. Kita belum PBK tapi bisa mengalahkan mereka yang sudah memperoleh PBK gitu. Artinya di situ terlihat bahwa kita tuh sebagai tim pembangunan zona integritas tuh memiliki kehandalan solid gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengoptimalkan kinerjanya di masing-masing bagian. Mbak Sapira di bagian keuangan, perencanaan ya, bendahara penerimaan ya. Betul. Mampu memberikan prestasi yang luar biasa. Kemudian teman-teman yang lain juga sama, kira-kira di bagian perencanaannya, bagian keuangan, kemudian di penilaian manajemen media gitu ya. Kemudian bagaimana pengelolaan manajemen perkara itu menjadi salah satu atau penilaian dalam ajang PTA Award di Kalimantan Selatan ini. Oke. Nah, Bapak tadi kan sempat disinggung tentang budaya kerja di Pengadilan Agama Barabai. Mungkin bisa dijelaskan Pak, ada perubahan yang signifikan nggak dengan budaya kerja Pengadilan Agama Barabai ini sebelum dan setelah pembangunan zona integritas? Oh iya, pastinya ada. Jadi gini, terkait dengan budaya kerja itu, saya berusaha memberikan suasana kerja yang nyaman, yang kondusif. Jadi selain mungkin tadi ada apa yang disebut disiplin pegawai, kehadiran, tapi juga yang lebih penting bagaimana budaya kerja mereka itu diberikan kenyamanan gitu. Artinya mereka juga tidak terlalu kaku, misalnya ketika bekerja harus di ruangan. Kami kan sudah sediakan juga pojok inspirasi untuk sekedar ngobrol-ngobrol santai atau diskusi atau ya rapat-rapat kecil lah di sana. Jadi apa yang Mbak Sapira lakukan dan teman-teman lakukan itu tidak merasa ini kok saya di bawah tekanan pimpinan, itu tidak. Jadi atas kesadaran Mbak Sapira sendiri, Mbak Sapira tahu tugas fungsinya, Mbak Sapira juga tahu bahwa apa yang menjadi arah kebijakan pimpinan gitu kan, tanpa harus ditekan. Jadi timbulnya kesadaran itu dari dirinya Mbak Sapira sendiri, bukan karena saya sebagai pimpinan, tapi Mbak Sapira tahu dan Mbak Sapira teman-teman kawan itu memang betul atas sepengetahuan dan kesadaran Mbak Sapira sendiri. Jadi mereka datang ke sini itu tidak kemudian misalnya, aduh saya malas nih ke kantor, saya cepat-cepat pulang. Enggak, buktinya nyaman-nyaman aja di sini teman-teman. Budaya kerjanya sudah bagus. Kalau bisa bicaranya SOP ya sudah ada. Di sini kan tinggal bagaimana teman-teman di sini membuat kreasi, membuat inovasi, bahkan seperti itu. Kita sediakan sarananya gitu ya. Jadi budaya kerjanya enjoy, santai, iya, nggak kaku, tapi tetap bertanggung jawab dan berprestasi. Betul. Pengadilan Agama Barabai luar biasa. Jadi tidak hanya selesai, tapi juga memberikan sebuah prestasi yang membanggakan. Gitu. Itu yang paling penting justru, karena bagaimanapun kalau teman-teman itu merasa tertekan di sini kan tidak nyaman juga. Ya. Mungkin Mbak Sapira merasakan kalau saya sebagai pimpinan nih nge-BT-in atau misalkan bikin Bu Sapira tuh merasa tertekan, kan nggak nyaman juga, malas ketemu Pak Ketua gitu kan. Tapi selama ini Mbak Sapira kan tidak, kemudian kalau ada saya pergi gitu kan nggak. Enggak Pak, nyaman-nyaman aja. Nyaman-nyaman aja. Nah itu yang penting dibangun budaya kerja seperti itu. Oke, Bapak, bagaimana sih pembangunan zona integritas ini berpengaruh terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Pengadilan Agama Barabai? Oh iya, sangat itu Mbak Sapira. Karena gini loh ya, mindset sementara ini apalagi bicara pengadilan agama itu masih banyak yang punya pandangan pengadilan agama bagian dari Kementerian Agama. Padahal pengadilan agama itu sekarang sudah menjadi bagian dari Mahkamah Agung. Jadi sudah menjadi badan peradilan di bawah satu atap Mahkamah Agung. Itu yang pertama. Yang kedua, citra pengadilan atau Mahkamah Agung di masyarakat itu kan
kalau misalnya kita nggak punya duit, kita nggak punya koneksi di dalam pengadilan, itu perkaranya tidak selesai atau perkaranya akan kalah. Nah, mindset itu kita hilangkan. Jadi siapapun yang datang ke pengadilan agama, kita perlakuan yang sama. Makanya tadi ada mengimplementasikan di 8 nilai utama Mahkamah Agung itu perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kita memberikan orientasi pelayanan. Jadi betul-betul masyarakat itu datang ke pengadilan dilayani seperti halnya mereka datang ke lembaga perbankan atau perhotelan. Nyaman di sini. SOP-nya sudah jelas. Ketika berbicara biayanya itu sudah ada biaya panjar. Bahkan sekarang apalagi sudah ada e-court kan. Masyarakat sudah bisa membayar perkara melalui virtual account. Dan lebih murah juga. Lebih murah. Itu kan menjadi salah satu bukti bahwa Mahkamah Agung termasuk Pengadilan Agama Barabai ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Walaupun kita tidak mencari profit ya dari masyarakat, tidak mencari untung seperti perbankan ataupun hotel, tapi feedbacknya bagi kita adalah ketika kita bisa memberikan pelayanan terbaik, trust masyarakat semakin tinggi kepada kita, sehingga iklim usaha itu menjadi bagus, menjadi kondusif, maka akan terjadi pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi, masyarakat sendiri akan menerima manfaatnya. Jadi peluang kerja yang semakin meningkat, gitu kan? Kesempatan bekerja, kesempatan berusaha, ekonomi kita menjadi tumbuh gitu. Nah, dengan adanya apa? Dengan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengadilan. Karena kita negara hukum kan, masyarakat butuh kepastian hukum. Bagaimana misalnya ketika ada persoalan bisnis, ternyata ujung-ujungnya sengketanya tidak bisa diselesaikan juga di pengadilan. Padahal kita ujung tombaknya, upaya terakhir itu di pengadilan gitu. Makanya penting menciptakan sebuah trust, kepercayaan pada masyarakat bahwa pengadilan agama Barabai ini sudah sebegitu majunya, sudah begitu berkembangnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oke. Gitu. Kalau respon masyarakat sendiri gimana sih Pak terhadap perubahan yang ada di Pengadilan Agama Barabai ini setelah penerapan pelaksanaan pembangunan zona integritas? Ada nggak respon masyarakat? Oke, gini, tahun ini kan kita ngadain milad ke-86 PA Barabai. Alhamdulillah kita mengundang kan beberapa unsur masyarakat dari ormas keagamaan, kemudian kita juga mengundang pemerintah daerah, kemudian ada juga kita mengundang pihak kepolisian, Forkopimda gitu kan. Kita kenalkan bahwa PA Barabai dulunya dari rumah yang sederhana milik salah seorang hakim, kemudian pindah ke bangunan sederhana di samping Masjid Agung, dan sampai saat ini memiliki tanah dan bangunan sendiri atas nama PA Barabai. Tentu ini perlu dikenalkan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu ternyata Pengadilan Agama Barabai ini bertransformasi dari waktu ke waktu. Yang tadinya ada di sebuah rumah di Kampung Kodi itu yang sekarang masih ada kampungnya, rumahnya pun masih ada, sekarang bertransformasi. Kita memberikan layanan gitu kan, bagaimana misalnya di ruang tunggu kita sediakan AC yang sangat nyaman, dingin, kemudian ada sarana bermain anak, ada tempat baca, pojok baca, di sana juga sekaligus kita sediakan alat pijit secara gratis, alat pijit elektronik gratis. Kita juga sediakan sarana toilet yang cukup bersih, wangi, dan bahkan mungkin bisa disetarakan dengan hotel bintang 3 di Kalimantan Selatan ini kan. Jadi itu menjadi salah satu bukti nyata kita kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa melihat secara langsung. Dengan adanya milad tentu kemarin itu kan kita mengenalkan. Nah itu, dan masyarakat akhirnya tahu, memberikan respon positif terhadap pengadilan agama dari beberapa orang yang kita undang dari pengadilan agama yang lain, kata lembaga-lembaga lain. Ternyata banyak hal yang sudah kita lakukan di PA Barabai ini, dan responnya alhamdulillah positif. Apalagi kita juga bersama tim media kan senantiasa mempublikasikan apa saja yang sudah dilakukan oleh PA Barabai. Saya pikir hampir semua ya Mbak Safira, Mbak Safira juga tahu, termasuk salah satu dari tim manajemen media yang senantiasa memberikan publikasi kepada masyarakat apa yang terjadi di PA Barabai ini. Saya kira mungkin dari respon di Google Review ataupun dari teman-teman yang senantiasa komunikasi melalui WA, alhamdulillah responnya sudah bagus, Mas Safira. Oke. Untuk rencana jangka panjangnya mungkin untuk mempertahankan dan meningkatkan pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Barabai ini apa Pak? Untuk jangka panjangnya seperti apa upayanya? Oke, kalau jangka panjang saya kira
ketika kita sudah membangun ini, sistemnya kita sudah tata, kita melakukan penataan ya, tata kelola misalnya, tata laksananya, manajemen sumber daya manusianya. Kalau ini sudah berjalan dengan baik, siapapun pemimpinnya, siapapun yang akan menahkodai pengadilan agama Barabai, kalau kita sudah bangun sistem ini dan ini terus berkelanjutan, insya Allah pembangunan zona integrasi Barabai senantiasa berjalan dengan baik. Bahkan ke depan kita tidak cukup dengan BBK, Mbak Safira. Kita juga harus punya keinginan untuk dapat predikat WBBM ya. Jadi tidak hanya kita bersih, dipastikan bersih, akuntabel dari sisi biaya perkara, kemudian dari sisi realisasi anggaran, tapi juga nanti kita betul-betul layanan kita dirasakan, layanan kita prima oleh masyarakat itu, merasakan betul bagaimana PA Barabai itu kok yang tadinya masyarakat itu dalam pandangannya layanan ini kumuh bangunannya misalnya ya, toiletnya bau kotor dan sebagainya, kemudian teman-teman di PTSP yang terkesan misalnya dulu itu jutek gitu kan, sekarang itu kan bisa dilihat senyum, ramah gitu, sopan, santun, kata-katanya enak, tidak kemudian malah membuat suasana layanan menjadi tidak nyaman. Nah itu jadi kita bangunlah suasana itu dengan tim tentu ya. Kita tidak bisa sendirian, kita harus punya tim. Jadi kalau tim itu bukan kelompok, ini beda ya tim antara kelompok. Tim itu kita mau optimalkan peran masing-masing. Jadi kalau Bu Safira di bagian perencanaan, pastikan peran Bu Safira di bagian perencanaan oke. Nah, kemudian teman-teman yang di bagian kepegawaiannya misalnya, pastikan layanan di kepegawaian oke. Di bagian analisa APBN-nya oke juga. Kemudian di bagian hakim, mereka melakukan tugas pokoknya sebagai hakim. Jadi masing-masing bekerja sesuai dengan porsinya. Tidak harus mengikuti apa kata ketua, saya harus mendampingi Safira, saya harus mengawal peralatan komputer, saya harus menemani sekretaris, tidak perlu. Jadi cukup kita bekerja sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing, perannya masing-masing. Semuanya cuma punya tujuan yang sama misalnya. Kita bangun zona integritas, kita berikan layanan terbaik kepada masyarakat. Akhirnya terbangunlah itu. Jadi kita punya yang paling penting itu tim. Jadi kita tidak bisa bekerja sendirian. Tidak bisa Mbak Safira doang yang harus kerja keras membangun zona integritas ini, tapi juga harus bekerja sama dengan tim yang lain, dengan tim kepaniteraan, dengan hakim. Itu semuanya harus bahu-membahu sehingga menjadi mudah, menjadi enteng dan nyaman. Kita nggak merasa terbebani, kita nyaman-nyaman aja, bahagia aja. Selama ini bekerja, adanya zona integritas seperti ini ya nggak menjadi sesuatu yang biasa aja sebetulnya. Karena memang bawaannya, niatan kita sudah bagus, nilai-nilai yang sudah tertanam di Ibu Safira tuh udah oke gitu. Itu kira-kira Mas Safira. Oke, pertanyaan terakhir nih Bapak. Apa sih harapan atau cita-cita yang ingin dicapai Pengadilan Agama Barabai melalui pembangunan zona integritas ini? Harapan dengan adanya zona integritas ini tentu pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat, layanan hukum dan keadilan, dan yang paling penting saya mengharapkan betul publikasi kita, masyarakat itu tahu bahwa Pengadilan Agama Barabai ini sudah banyak berubah, sehingga tidak ada lagi misalnya orang yang tidak tahu apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Barabai ini. Jadi masyarakat ketika bertanya tentang PA Barabai itu tidak lagi bertanya sama orang yang keliru, yang tidak tepat, tapi bisa dengan mudah mereka dapatkan informasi PA Barabai melalui informasi di website atau media sosial. Kita kan sudah banyak tuh, sehingga masyarakat betul-betul datang ke sini itu sesuai dengan SOP-nya. Kalaupun ada biayanya sudah resmi, jadi tidak ada lagi masyarakat yang merasa tertipu lah kata Rentang Kutip oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi betul-betul layanan kita tuh dirasakan oleh manfaatnya oleh masyarakat. Tidak ada lagi biaya-biaya yang membengkak karena misalnya ada calo. Nah itu harapan saya, masyarakat sudah tahu itu semua tanpa kecuali ya, mau yang dekat dengan PA Barabai tinggalnya ataupun yang jauh.
Karena sekarang ini kan sudah bisa diakses bukan hanya oleh masyarakat Barabai, bahkan oleh seluruh dunia gitu kan. Sehingga PA Barabai tidak hanya dikenal di Barabai saja, PA Barabai dikenal di Kalimantan Selatan, secara nasional, juga di dunia. Bahwa PA Barabai memang is the best dalam hal pelayanan gitu. Gitu Mbak Safira. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak atas sharing-sharingnya, sangat insightful. Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk semua ya, Semua untuk pengadilan semua Barabai. stakeholder. Iya, betul, termasuk Stakeholder. pemirsa senior pagi yang menyaksikan. Baik, sampailah kita di penghujung acara, tapi jangan khawatir kalau masih ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, boleh sekali kita membuka kolom komentar, bisa disampaikan di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe YouTube Pengadilan Agama Barabai. Nantikan episode siniar pagi berikutnya. PA Barabai, rakat, semangat, hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.